Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai, sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita juga merenungkan firman-Nya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh menjalani hidup kami. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan firman Tuhan, serta menjalankannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami tetap berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Amsal 15 ayat yang ke-31. Amsal 15 ayat yang ke-31. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Sedemikian firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang ke-31. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita bersama, dalam komunitas kita, hidup berdampingan dengan orang lain, ya, teguran-teguran mungkin akan kita terima, kita dengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita terkadang mengatakan saya senang diberikan teguran, saya senang belajar dari masukan-masukan orang lain. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah mudah, tidak selalu mudah untuk menerima, mendengar teguran atau kritik orang lain. Tentu teguran yang membangun, kritik yang membangun untuk kebaikan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini penulis kitab Amsal dalam Amsal 15 ayat 31 mengingatkan kita agar memiliki sikap yang terbuka
untuk diberikan pengajaran, sikap yang terbuka untuk menerima teguran, telinga yang mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu teguran-teguran yang disampaikan ataupun kritik untuk membangun kita dimaksudkan supaya kehidupan kita lebih baik, untuk membangun kehidupan kita. Dan diharapkan bahwa seperti yang disampaikan penulis kitab Amsal dalam Amsal 15 ayat 31 ini, supaya kita mau mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan. Artinya kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh teguran-teguran yang membawa kepada kehidupan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah kita terima, kita dengarkan, kita renungkan dan memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui kehidupan kita. Jadi teguran yang membangun kepada kehidupan ini adalah teguran yang mendidik kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dalam hidup kita setiap harinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap orang-orang yang mau menerima teguran yang membawa kepada kehidupan ini adalah sikap kerendahan hati. Harus dengan rendah hati mau menerima teguran yang membawa kepada kehidupan, yang membangun tadi. Dengan penuh kerendahan hati kita menerimanya, merenungkannya, serta memperbaharui hidup kita. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, dalam hidup bersama, di tengah pekerjaan atau pelayanan kita, ketika ada teguran yang membangun kepada kehidupan, tidaklah dengan mudah kita menerimanya. Terkadang ada yang merasa tidak senang. Tapi hari ini kita diingatkan saudara-saudari, bagi saya juga dan saudara-saudari, ketika ada teguran yang membangun kepada kehidupan yang disampaikan kepada kita, mari dengan sungguh-sungguh kita memberikan telinga untuk mendengarkannya, merenungkannya, sehingga akan memotivasi kita untuk bangkit kembali dan untuk berkarya lebih baik dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, mari firman Tuhan hari ini kita bersama-sama untuk belajar melakukannya dengan baik, sehingga kehidupan kita juga lebih bermakna dan hidup kita lebih baik dari yang sebelumnya. Mari berilah telinga untuk mendengar dengan rendah hati teguran-teguran yang membangun kepada kehidupan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 426. Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan, memberi telinga kami untuk mendengarkan teguran yang membawa kepada kehidupan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Meskipun terkadang menyakitkan mendengarkan teguran-teguran yang sedemikian, kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki hidup kami lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti kami. Tuhan, tolonglah kami ketika kami memberikan teguran adalah teguran untuk kebaikan, bukan untuk mencemooh, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk membangkitkan kehidupan orang lain.
Mampukan kami memberi teguran dengan baik. Mampukan kami menerima teguran yang membawa kehidupan dengan rendah hati dalam kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kesehatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, biar kiranya boleh dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada dimanapun, demikian juga yang di Sitelusada Bekasi, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup dan tetap setia hanya kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga sehat, damai sejahtera dalam tuntunanmu. Yang sakit kami percaya Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang berulang tahun, Tuhan tetap berikan sukacita, umur yang panjang, dan tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan ketika ada yang memberikan teguran untuk membangun kehidupan dan disampaikan dengan baik, mari kita memberikan telinga untuk mendengar serta memperubahi kehidupan kita untuk menjadi hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan rendah hati mendengarkannya. Saudaraku, ketika kita beraktivitas di akhir pekan ini, kalau kita keluar rumah jangan lupa ya tetap protokol kesehatan. Walaupun PPKM levelnya sudah semakin menurun, tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.